Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan masuk di dalam kitab Bilangan, pasal yang ke-18. Nah, seperti kita pelajari beberapa waktu lalu, saudara, bahwa bangsa Israel melakukan sebuah pemberontakan yang dipimpin oleh Korah, Datan, dan Abiram. Mereka meragukan atau melawan keimaman suku Lewi, dalam hal ini adalah Harun dan keluarganya. Nah, Tuhan perlu membuktikan bahwa pilihannya tidak salah. Dan atas pemberontakan itu kita pelajari mereka dihukum Tuhan. Mereka mendapatkan bagian seperti para pemberontak-pemberontak yang lain, yaitu dibinasakan dengan cara yang sangat tragis, ditelan mentah-mentah oleh bumi. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana Tuhan juga menegaskan tentang keimaman keluarga Harun dan suku Lewi. Sebelum kita baca dan renungkan, kita pelajari, mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya kita mengerti sungguh apa yang Tuhan firmankan. Kita sembah Dia, saudara. Haleluya, haleluya, Yesus. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu ya Allahku. Kami hampiri tatamu Tuhan, kami sujud menyembahmu Yesus, dengan segenap hati. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini kami Tuhan, kami persembahkan kepadamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku bersama
Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku berikan hidupku kepadamu Tuhanku. Haleluya, Yesus Tuhan. haleluya. Bagimu Tuhan, bagimu Yesus, hidup kami ini biar jadi persembahan yang berkenan, biar jadi persembahan yang menyenangkan Engkau. Oh ya, haleluya, Yesus, haleluya, Yesus. Kami mau bawa yang terbaik hanya bagimu. Kami bawa yang terbaik hanya bagimu. Shikira la raba ya la raba la raba la raba la raba la raba ya la raba ya. Shikira la raba la raba. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Haleluya. Haleluya Yesus. Sebab Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Sebab Engkau sudah mengutus anak-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk memberikan keselamatan kekal buat orang-orang yang percaya kepada Engkau. Itulah bukti kasih Tuhan kepada kami umat-Mu. Itulah karunia Allah bagi manusia yang berdosa, namun diselamatkan oleh karena pemberian yang terbaik dari Bapa kepada dunia ini. Itulah sebabnya bagaimana cara kami membalas cinta kasih-Mu, selain kami hanya memberikan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan. Biarlah Kau perhitungkan setiap pujian, penyembahan kami, doa-doa kami ini sebagai persembahan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dan itu keluar dari hati kami yang paling dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari Bilangan pasal yang ke-18. Roh Kudus, terangi hati kami. Kami siap dibentuk menjadi bejana yang baru dan dipenuhi dengan hasrat-Mu. Urapi kami semuanya, urapi hamba-Mu ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Kita akan membuka di dalam kitab Bilangan pasal 18, saudara. Alkitab Perjanjian Lama, halaman sekitar 166. Bilangan pasal yang ke-18. Tentang kewajiban dan penghasilan imam dan orang Lewi. Saya akan bacakan di ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9, saudara. Ya, ayat 9 sampai ayat 8. Maaf, 8. Jadi 1 sampai 8 saya akan bacakan. Nanti kalau ada ayat-ayat penting kita akan jelaskan. Demikian firman Tuhan. Bilangan 18. Tuhan berfirman kepada Harun, engkau ini dan anak-anakmu beserta seluruh sukumu haruslah menanggung akibat setiap kesalahan terhadap tempat kudus. Sedang hanya engkau beserta anak-anakmu lah yang harus menanggung akibat setiap kesalahan yang dilakukan dalam jabatanmu sebagai imam. Tugas Harun dan anak-anaknya adalah bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan ibadah di kemah suci. Ayat 2. Suruhlah juga saudara-saudaramu suku Lewi, suku bapa leluhurmu, mendekat bersama-sama dengan engkau.
supaya mereka menggabungkan diri kepadamu dan melayani engkau. Apabila engkau ini beserta anak-anakmu ada di depan kemah hukum. Mereka harus melakukan kewajiban mereka kepadamu. Dan kewajiban mereka mengenai kemah seluruhnya hanya pada perkakas tempat kudus. Dan kepada mezbah janganlah mereka mendekat, nanti mereka mati. Baik mereka maupun kamu. Jadi ada pembagian tugas. Harun dan anak-anaknya sebagai keluarga imam besar dibantu oleh suku Lewi yang memang dikhususkan Tuhan untuk melaksanakan pelaksanaan ibadah di kemah suci. Ayat 4. Mereka harus menggabungkan diri kepadamu dan melakukan kewajiban mereka mengenai kemah pertemuan sesuai dengan segala pekerjaan pada kemah itu. Tetapi orang awam jangan mendekat kepadamu. Dan kamu ini haruslah melakukan kewajibanmu mengenai tempat kudus dan kewajibanmu mengenai mezbah, supaya orang Israel jangan lagi tertimpa oleh murka. Sesungguhnya aku ini telah mengambil saudara-saudaramu, orang Lewi, dari tengah-tengah orang Israel sebagai pemberian kepadamu, sebagai orang-orang yang diserahkan kepada Tuhan untuk melakukan pekerjaan kemah pertemuan. Tetapi engkau ini beserta anak-anakmu harus memegang jabatanmu sebagai imam dalam segala hal yang berkenaan dengan mezbah dan dengan segala sesuatu yang ada di belakang tabir. Dan kamu harus mengerjakannya. Sebagai suatu jabatan pemberian, aku memberikan kepadamu jabatanmu sebagai imam itu. Tetapi orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Ayat 8. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan-persembahan khusus yang kepadaku. Semua persembahan khusus orang Israel kuberikan kepadamu dan kepada anak-anakmu sebagai bagianmu. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Nah, dari apa yang kita baca, saudara, kita mengerti sekarang bahwa Tuhan memang sudah menetapkan Harun dan anak-anaknya untuk menjadi pelayan Tuhan. Khususnya Harun sebagai imam besar pada waktu itu. Harun dan anaknya dari suku Lewi. Tapi keluarga Harun yang dipilih. Suku Lewi yang lain yang tidak jadi keluarga Harun, mereka harus membantu pelayanan Harun dan anak-anaknya. Mereka berjaga-jaga melayani di depan kemah pertemuan atau kemah suci. Sementara ketika tugas Harun dan anak-anaknya yang dibantu oleh para Lewi itu, orang awam artinya jemaat tidak boleh mendekat. Mengerti sekarang ya saudara, bagaimana kewajiban seorang imam dan keluarga atau suku Lewi di dalam kemah pertemuan atau kemah suci. Nah, mari kita lihat saudara, kita pelajari. Bilangan 18 ini penting saudara. Ya. Kadang kalau kita sering baca firman secara pribadi ya, kita lewati ini. Tapi ini penting. Mengapa? Sebab ini dikhususkan Tuhan sebagai bentuk peneguhan kewibawaan, keimaman Harun. Ini pernyataan Allah secara tegas. Kalau saya bahasakan secara sederhana begini, hai orang Israel, hai suku-suku Israel, 12 suku Israel, ketahuilah, aku sudah menetapkan suku Lewi untuk menjadi pelayanku di kemah pertemuan. Dari suku Lewi itu khusus Harun dan keluarganya aku pilih sebagai pelayan imam besar. Yang lain tidak boleh komplain dan protes karena ini keputusan Allah. Ingat kemarin pelajaran bagaimana peristiwa pemberontakan 3 orang yang dipelopori oleh 3 orang, Korah, Datan, dan Abiram, yang mengajak ratusan orang untuk memberontak tentang kedudukan Musa dan Harun. Apa yang terjadi? Mereka dibinasakan Tuhan. Nah, pasal 18 ini Allah meneguhkan kewibawaan keimaman Harun. Nggak boleh main-main.
Kalian orang Israel nggak boleh main-main dengan tugas ini. Karena ini aku percayakan kepada suku Lewi. Ya. Dan ini terjadi, saudara. Sehingga apa? Peraturan-peraturan mengenai hak para imam dan kaum Lewi itu dijelaskan sedemikian rupa. Sampai perlu pasal ini disampaikan Tuhan kepada bangsa Israel. Tujuannya apa? Supaya bangsa Israel mengerti bahwa aku memutuskan, Allah memutuskan. Dan tidak boleh ada yang mengganggu, gugat. Ini maksudnya, saudara. Nah, kenapa ini terjadi? Karena orang Israel mengeluhkan kesulitan dan bahaya yang mengintai mereka ketika mereka mendekat kepada Allah. Israel pernah punya pengalaman, saudara. Bagaimana kalau main-main dengan kemah pertemuan? Kalau mereka tidak serius dengan kemah suci? Kalau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah mereka, Allah murka. Allah murka. Tidak sedikit yang binasa. Kalau ada yang mencemarkan, mengotori kemah suci, Allah akan marah dan akan menghukum bangsa Israel, bangsa pilihannya sendiri. Kalau mereka tidak sungguh-sungguh di dalam kemah pertemuan itu. Hal inilah yang membuat mereka khawatir, bangsa Israel itu khawatir. Dan ngeri bahwa kemah suci yang ada di tengah-tengah mereka, yang mereka harapkan mereka bisa ketemu Tuhan, tapi kok kami dihukum, kira-kira seperti itu. Mereka tidak sadar. Ingat pelajaran kita, ya, Allah itu kudus. Barang siapa menghampiri Allah harus di dalam kekudusan. Nah, banyak kali, banyak peristiwa dalam ibadah-ibadah Israel, mereka tidak sungguh-sungguh. Ya. Mereka melecehkan Tuhan. Mempertanyakan Tuhan, apakah Musa dan Harun sungguh-sungguh adalah imam kami? Itu tanda bahwa mereka tidak percaya kepada Tuhan. Maka Allah menghukum. Nah, akibat dari hukuman itu, saudara, bukan hanya penderitaan dan kematian. Tapi mereka mulai takut untuk mendekat ke kemah suci. Mereka mulai merasa khawatir, jangan-jangan nanti kita dihukum. Oleh sebab itu, ya, Allah menetapkan, menjawab keluhan bangsa Israel. Allah membuat mereka mengerti bahwa melalui Harun, yaitu imam yang akan membawa mereka mendekat kepada Allah di kemah suci. Merekalah wakil-wakil. Ya, Harun orang Lewi itu wakil-wakil bangsa Israel untuk datang kepada Tuhan. Ini maksudnya. Tadi dikatakan kalau ada yang dekat, ya, mereka akan dibinasakan, mereka akan mati. Apa maksudnya? Artinya mereka harus menjaga jarak. Sekarang tugas keimaman sudah diusung, sudah dipikul oleh Harun bersama anak-anaknya dan suku Lewi membantunya. Jadi kamu jangan main-main, karena lewat merekalah persembahanmu, ibadahmu akan diterima oleh Tuhan. Tepat sekali apa yang Tuhan rancangkan, bahwa Harun dan suku Lewi betul-betul dikokohkan sebagai jabatan imam di dalam kehidupan rohani bangsa Israel. Pelajaran ini penting, saudara. Supaya apa? Bukan berarti Allah berkehendak umatnya jauh dari Dia. Bukan. Bukan maksud Allah untuk menjauhkan diri dari domba-dombanya. Tidak sama sekali. Justru aturan ini diberikan kepada bangsa Israel supaya mereka memiliki pemimpin rohani di tengah-tengah kehidupan mereka. Allah penolong. Allah yang berkuasa untuk menentukan kehidupan bangsa Israel. Tapi di tengah-tengah mereka Allah menetapkan ada pemimpin-pemimpin. Ada gembala-gembala. Ada imam besar yang membawa mereka dilayakkan untuk menghampiri Allah. Dan nanti pada perjanjian baru, saudara, imam besar yang dijabat oleh Harun itu akan menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita bisa renungkan, saudara, sebenarnya posisi Imam Harun, imam besar Harun ini adalah blueprint
cetak biru bagi nanti munculnya Mesias. Yesus bukan hanya sebagai anak domba Allah yang dikorbankan supaya manusia diselamatkan, tapi sekaligus dia sebagai imam besar, bahwa lewat imam besar inilah maka keselamatan sampai kepada bangsa-bangsa. Ini pengertiannya, saudara. Nah, oleh sebab itu, wibawa keimaman Harun harus dinyatakan kepada bangsa Israel. Sama seperti declare Bapa tentang Yesus waktu dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Itu bukti bahwa apa? Allah menunjuk dan mengutus anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Posisi Harun itu blueprint bagi posisi Tuhan Yesus nanti di perjanjian baru. Luar biasa ya saudara. Makanya kalau kita pelajari kitab-kitab yang kadang membosankan, kadang sulit dimengerti, kalau saudara minta terang Roh Kudus, maka Tuhan akan menerjemahkan dengan sempurna. Walaupun dengan bahasa yang sederhana. Nah, oleh sebab itu dalam Bible Study ini kita belajar, ya, saya para pengajar ya itu menyederhanakan supaya dapat dimengerti berbagai kalangan, ya, khususnya mereka yang baru belajar atau pengen ngerti firman Allah itu seperti apa. Ini kehormatan yang sangat besar diberikan Allah kepada Harun. Seperti Allah mengutus anaknya yang tunggal Yesus Kristus. Lihat para peristiwa tongkat Harun yang bertunas. Dari 12 tongkat yang mewakili 12 suku Israel, hanya ada 1 tongkat yang bertunas. Itu tanda apa? Legitimasi Allah. Ketetapan Allah. Ya, untuk menghormati keputusan Tuhan. Jadi pelajaran yang kedua adalah begini saudara. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sedang diberikan pengertian bahwa hormati orang-orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin kita. Ingat kata-kata saya dulu, kalau kita tidak menjadi pemimpin, kalau kita menjadi pengikut, jadilah pengikut, jadilah orang yang dipimpin. Dukung para pemimpin kita. Supaya apa? Semua rencana Allah tergenapi. Itu masalahnya. Tujuan Allah ya, melegitimasi tugas Harun itu ada 2, saudara. Yang pertama, menunjukkan otoritas Allah kepada Harun dan anak-anaknya. Yang kedua, ini peringatan buat Harun bahwa semakin besar wewenang yang diberikan Allah kepadamu, semakin besar pula tanggung jawab yang engkau pikul. Harun gak bisa hanya bangga dengan tunas tongkatnya yang bertunas. Harun tidak boleh berbangga diri dengan dudukan yang tinggi di dalam keimaman. Ya. Bersyukur, iya. Bangga secara rohani, silakan. Tetapi ingat, di tengah-tengah tugas dan wewenang yang besar itu, tanggung jawabnya juga besar. Dan saya mau beritahu saudara, saya mungkin bisa membayangkan pikiran Harun dan anaknya. Ini beban yang ditaruh di atas pundaknya. Tidak mudah. Mengapa? Karena Harun harus bukan hanya berhadapan dengan bangsa Israel yang tegar tengkuk. Bagaimana Harun dan anaknya melihat pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram yang seperti itu. Tapi Harun juga harus bertanggung jawab kepada Allah. Makanya saudara jangan anggap remeh para pemimpin saudara. Saudara jangan pernah anggap enteng beban yang ditaruh Tuhan di dalam pemimpin kita. Entah itu gembala kita, entah itu leader-leader kita di dalam jajaran-jajaran pelayanan kita. Saudara jangan pernah meremehkan itu. Itu beban saudara. Itu kewajiban yang besar. Beberapa kali Tuhan menyatakan, kalau engkau salah, kalau engkau bertindak ceroboh, atau bahkan engkau berdosa, maka aku tidak segan-segan menghukum engkau. Di satu sisi,
merupakan sebuah ucapan syukur dan kebanggaan dipilih Tuhan. Tapi di sisi lain, tugas, beban, dan kewajibannya sungguh sangat besar. Tetapi Allah memperlengkapi Harun, anak-anaknya, dan orang Lewi pada khususnya. Untuk apa? Diberikan kuasa, diberikan kemampuan. Demikian pula Tuhan memberikan kuasa dan kemampuan buat saudara dan saya. Kalau saudara dipilih jadi pemimpin, Tuhan memberikan kuasa dan otoritas itu. Lewat tongkat. Lewat power dari Tuhan. Supaya apa? Supaya tugas dan pelayanan kita betul-betul berkenan kepada Tuhan. Nah, ini bagian yang pertama, saudara. Bagian yang kedua begini. Bahwa Tuhan memelihara orang Lewi. Ingat ya, dari 12 suku Israel, 11 suku mendapatkan tanah-tanah di tanah perjanjian. Mereka mendapatkan bagian-bagian untuk bisa dikelola untuk kehidupan mereka. Sementara suku Lewi, apalagi khususnya keluarga Harun, mereka tidak mendapatkan bagian tanah itu. Nah, dari mana dia bisa hidup, saudara? Dari mana dia bisa melangsungkan kehidupan jasmaninya? Ya, dari persembahan 11 suku itu. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, ya, penghasilan imam besar dan orang Lewi tertulis dari ayat 1 sampai ayat 32 itu menyatakan bahwa mereka mendapatkan bagian dari 11 suku itu. Dari mana? Ya, satu ya, saudara. Dari persepuluhan setiap suku. Itu diberikan Tuhan kepada Harun dan suku Lewi. Tadi dikatakan, kita baca ya, ayat 8 tadi. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Harun, sesungguhnya aku ini telah menyerahkan kepadamu pemeliharaan persembahan. Baik khusus. Ya, memang diberikan kepada Tuhan, tapi Tuhan memberikan itu kepada Harun dan suku Lewi. Inilah pemeliharaan Tuhan bagi suku-suku Lewi. Nah, satu kali, saudara, ada pertanyaan di dalam kelas kom. Pertanyaan seperti ini, Pak, kalau suku Lewi sudah mendapatkan persembahan atau kehidupan dari 11 suku itu, lalu persembahannya orang Lewi kemana? Persembahannya Lewi kemana? Saya mau katakan begini, persembahan suku Lewi dipersembahkan kepada imam besar. Itu bentuk persepuluhannya orang Lewi. Ini bentuk ya hormatnya suku Lewi kepada Allah. Ini saudara. Jadi Lewi, orang yang melayani Tuhan, tidak serta-merta dibebaskan dari kewajiban membawa persembahan. Setiap orang Lewi memberikan perpuluhannya kepada para imam dari keluarga Harun. Seakan-akan itu merupakan penghasilan dari jerih payah mereka. Mari kita lihat, saudara. Di ayat yang ke-25, ya, ayat 25. Mari kita lihat. Tuhan berfirman kepada Musa, "Lagi haruslah engkau berbicara kepada orang Lewi dan berkata kepada mereka, apabila kamu menerima dari pihak orang Israel persembahan persepuluhan yang kuberikan kepadamu dari pihak mereka sebagai milik pusakamu, maka haruslah kamu mempersembahkan sebagian daripadanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, yakni persembahan persepuluhan dari persembahan persepuluhan itu." Mengerti ya sekarang, saudara? Mengapa semua suku membawa korban persembahan kepada Tuhan lewat persepuluhan itu? Lewi mendapatkan dari mana? Dari 11 suku. Lewi membawa kepada apa? Kepada keluarga Harun sebagai keluarga imam besar. Dari bilangan 18 ini kita belajar sekarang. Setiap suku Israel, tidak peduli dia suku Lewi pun, dia tetap harus membawa korban persembahan persepuluhan. Gak ada alasan untuk tidak membawa korban kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari
Dari pembelajaran ini kita mengerti sekarang. Bukan karena Allah butuh uang kita. Bukan karena Allah miskin sehingga kita harus memberikan persembahan. Tapi persembahan kita wujud syukur atas anugerah Allah. Dari apa yang kita terima dari Tuhan. Sebagai persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Pujian tadi mengatakan, takkan pernah kubawa selain yang terbaik. Artinya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Saya berharap dari pemaparan bilangan 18 ini saudara mengerti sekarang. Semua harus membawa korban persembahan. Baik khusus, persepuluhan, dan persembahan-persembahan yang lain. Sebagai wujud syukur kepada Tuhan. Persembahan bukan supaya selamat. Tapi persembahan itu karena sudah diselamatkan. Itu maksudnya. Oleh sebab itu, mari. Yang kita pelajari, kita praktekkan sekarang. Membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Nomor 1, hidup kita. Tubuh kita. Roma 12 ayat 1. Persembahan yang hidup dari tubuh kita. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, termasuk harta kita. Kalau kita membawa korban persembahan itu, maka kita mengucap syukur sama Tuhan. Sebab kita sudah diselamatkan, diberkati, dipelihara, ditolong, dilindungi. Dengan demikian, persembahan dan ibadah kita akan berkenan kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk waktu yang indah ini. Kami bukan hanya menikmati hadirat-Mu, menikmati lawatan-Mu, tapi kami juga dibuat mengerti sekarang bahwa Tuhan memilih keluarga Harun dan para Lewi untuk menjadi pemimpin rohani bagi bangsa Israel. Itu seperti Tuhan menempatkan gembala-gembala di tengah-tengah kami. Para pemimpin-pemimpin rohani, bapak-bapak rohani kami, supaya kami tertib, supaya lewat mereka berkat Allah dicurahkan untuk kami semuanya. Terbukti bahwa Harun dan orang Lewi dipilih Tuhan untuk menjadi petugas, pelayan di kemah pertemuan. Ajar kami menghormati mereka ya Tuhan, yang menjadi pemimpin rohani kami, baik gembala kami, para leader-leader kami. Kami mengucap syukur atas mereka semuanya. Mereka yang memayungi kami, mereka yang membawa kami kepada kehendak Allah yang tinggi itu. Dan kehidupan mereka ditopang oleh 11 suku Israel. Artinya jemaat itulah, orang-orang Israel itulah yang membuat suku Lewi dan Harun dan anak-anaknya tetap mendapatkan berkat-berkat yang dari Tuhan. Dan Tuhan ingatkan, kalau para jemaat, kalau orang-orang Israel membawa korban persembahan persepuluhan, orang Lewi pun juga membawa. Kami tahu sekarang, jangan datang ke rumah Tuhan dengan tangan yang hampa. Sekarang kami tahu, itu bukan hanya untuk jemaat awam saja, tapi suku Lewi, para pengerja, para hamba-hamba Tuhan juga membawa korban persembahan itu. Terima kasih Bapak untuk penjelasan firman-Mu yang indah pada malam hari ini. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, berkati keluarga demi keluarga. Berkati para pelayan-pelayan-Mu. Berkati para gembala-gembala yang ada. Baik gembala Kul dan gembala-gembala yang lain. Diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk mereka semuanya. Supaya mereka betul-betul menjaga kehidupan tetap kudus dan berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sehingga kami semuanya dipelihara oleh Tuhan. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak-Nya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, amin, amin.